Kementerian Keuangan menegaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menikmati tarif pajak penghasilan PPh 0,5% tetap bisa memakai tarif tersebut pada tahun pajak 2024. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menjelaskan bagi wajib pajak OP UMKM yang menggunakan tarif 0,5% sejak 2018 diperbolehkan menggunakan tarif ini sampai tahun pajak 2024. Selain itu, pelaku usaha UMKM dengan omset maksimal Rp500 juta setahun tidak dikenakan pajak PPh final 0,5% dari peredaran bruto. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan PPh sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Bank Indonesia atau BI mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Oktober 2023 tumbuh positif, namun melambat dibandingkan pertumbuhan di bulan September. Posisi M2 pada Oktober 2023 tercatat Rp8.505,4 triliun atau tumbuh 3,4% secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan pada September yang tumbuh 6% secara tahunan. Perkembangan uang beredar dalam arti luas tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit yang pada Oktober 2023 tumbuh 8,7% secara tahunan. Sementara itu, komponen uang beredar dalam arti sempit atau M1 tumbuh 0,1% secara tahunan pada Oktober 2023 melambat jika dibandingkan pertumbuhan 4,1% secara tahunan pada September 2023. Hal ini tak lepas dari perkembangan dana pihak ketiga di perbankan yang hanya tumbuh 3,9% secara tahunan, jauh lebih rendah dari pertumbuhan di bulan September yang mencapai 6,4%. Indonesia Battery Corporation (IBC) menargetkan akan memulai produksi baterai perdananya pada tahun 2024 sebesar 10 gigawatt-hour. Hal tersebut menyusul hampir selesainya pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara. Direktur Indonesia Battery Corporation Toto Nugroho menyampaikan pabrik baterai ini merupakan hasil kerjasama dengan konsorsium asal Korea Selatan LG Energy Solution dan Hyundai Motor Group. Adapun pabrik ini akan dibangun di wilayah Karawang, Jawa Barat. Selain itu, pada periode tersebut pihaknya juga menargetkan pembangunan stasiun penukaran baterai listrik sekitar 5.000 unit. Selanjutnya, pada 2034 pihaknya juga menargetkan untuk menggenjot produksi baterai hingga 50 gigawatt-hour. Produksi sebanyak itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan baterai pada mobil listrik, motor listrik, hingga battery energy storage system. Tokopedia disebut siap membentuk perusahaan patungan dengan TikTok Shop. Ternyata sebelumnya e-commerce grup GoTo tersebut sudah punya proyek rahasia dengan Instagram. Direktur Utama GoTo, Patrick Waluyo menyatakan, GoTo bersama Instagram serta induk usaha Meta telah melakukan pilot project beberapa minggu lalu dalam rangka kerjasama tersebut. TikTok Shop yang ditutup Oktober lalu dilaporkan melakukan beberapa cara untuk bisa kembali beroperasi. Termasuk juga tengah mendekati 5 e-commerce Indonesia. Salah satu yang didekati antaranya Tokopedia. Bahkan diberitakan pekan lalu, induk TikTok sudah siap mengucurkan investasi ke Tokopedia dan keduanya berencana membuka perusahaan patungan di Indonesia. Jerman disebut senang berada dalam krisis nasional yang serius. Perdana Menteri Negara Bagian Terpadat Bavaria Markus Söder menyatakan pemerintahan Kanselir Olaf Scholz sulit menemukan jalan keluar dari kesulitan tersebut. Bahkan politisi tersebut memperingatkan darurat anggaran kemungkinan besar akan menjadi beban lain bagi rakyat. Kata-katanya muncul sebagai tanggapan atas kebijakan pemerintah federal yang mengumumkan pencabutan kontrol harga energi. Sebelumnya, pembatasan harga listrik dan gas telah diberlakukan pada tahun 2022. Langkah pembatasan tersebut diambil untuk melindungi rumah tangga dan dunia usaha dari melonjaknya harga. Harga meningkat seiring tindakan Jerman yang secara aktif mengurangi impor energi dari Rusia sebagai respons terhadap pecahnya perang di Ukraina.